Nah, selain kita kembali dekat lagi dengan alam, tadi udah disebutin nih sama Mbak Mia soal nutrisi yang kita asup ya Mbak ya. Nah, kalau sekarang itu kan kita juga harus lebih memperhatikan ketahanan pangan gitu ya, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga kita gitu. Nah, itu kan berarti mencakup ketersediaan sama pengolahan makanan ya, pasti kita habis itu kita mikirnya, terus gimana nih caranya ngerencanain gitu ya Mbak ya? Iya benar, harus direncanain dengan lebih seksama nih sekarang. Kalau kemarin kan gampang aja ya. Aduh, gue lapar jajan gitu. Jajannya makanannya kayak gimana? Kalau makan di luar itu yang saya hindari adalah makanan siap saji. Itu saya hindari. Ya, kita mau makanan yang dihangatkan di tempat, dimasak di tempat, dihangatkan, disajikan ke kita dalam keadaan hangat. Karena itu virus COVID-nya pasti sudah, kalau misalnya ada pun udah mati dia gitu, karena dia panas gitu kan. Terus juga sebenarnya makanan sehat tuh apaan sih gitu kan? Banyak yang bilang nasi nggak sehat. Aku lihat, kenapa nasi nggak sehat? Nasi itu sehat loh, nasi itu whole food. Cuma mungkin kita makannya terlalu banyak, jadinya nutrisi lain nggak sempat masuk. Jadi sebenarnya gini, intinya dari makanan sehat itu gampang kok. Apa sih makanan sehat itu? Satu, dia adalah whole food. Whole food itu artinya dia bukan makanan yang diproses ya. Jadi apa bendanya itu seperti apa Tuhan menciptakan, itulah whole food gitu ya namanya. Jadi misalnya apelnya bentuknya kayak gini, bukan perisa apel gitu kan, bukan apel di dalam jus apel di dalam kemasan yang ternyata bukannya cuma perisa gitu kan, itu udah pasti beda banget kandungan nutrisinya, jauh gitu kan. Kita mau makan whole food, kita nggak mau makan processed food, karena processed food itu melemahkan kita dalam banyak hal. Baik dari segi imunitas, nutrisinya pasti kurang, lalu juga dari brain function kita akan sangat berkurang, dan juga dia bisa mengacaukan hormon. Dan kalau itu semua kacau, artinya kita badan kita nggak kuat gitu, badan kita nggak maksimal gitu. Nah, jadi satu, itu whole food, itu pertama kali whole food dan bukan processed food. Processed food itu biasanya adalah makanan-makanan yang udah diolah di pabrik sedemikian rupa, yang dimana lantas nutrisinya sudah banyak turun karena dikeringin lah, diapain lah, lalu ditambah-tambahin pengawet, ditambah-tambahin bla bla bla, yang itu benda yang nggak inline sama tubuh kita yang organik gitu. Badan kita kan badan organik ya, gitu kan, tubuh kita kan sesuatu yang organik, dimasukin benda-benda yang bukan kawannya lah gitu, bukan temennya gitu. Nah itulah yang terjadi. Jadi kita satu, makanan sehat adalah whole food itu dulu. Kedua, variasi nutrisi. Ini penting banget. Dan disinilah letaknya kenapa meal plan itu jadi penting sekali. Karena kita mau meyakinkan bahwa variasi nutrisi yang kita makan itu sudah banyak jenisnya, sudah cukup lengkap jenisnya. Kayak gitu. Dan memang benar-benar sesuai sama yang dibutuhkan tubuh gitu ya. Persis. Nah, tapi kan setiap orang berbeda ya. Jadi kita juga bisa dengerin tubuh gitu. Kayak aku misalnya kalau aku makan nasi kebanyakan, itu biasanya, atau makan gula, makan yang manis kebanyakan, itu bisa jadi lemes, fatigue gitu kan. Terus juga misalnya tadi karena ngomongin variasi nutrisi, kenapa nasi itu sering dikira jahat padahal dia baik gitu kan. Baik aja loh. Nasi itu whole food, dia cuma dimasak sekali ya kan, pada saat kita taruh dia di kompor, di panci atau di rice cooker ya kan, dia full gitu kan, dia bagus deh pokoknya. Nah, tapi kesalahan kita adalah kita nih orang Indonesia ya, pagi makan bubur, siang makan nasi sayur, malam makan nasi goreng ya kan, itu semua loh gitu kan. Kebayang kan jumlahnya, pagi segini berasnya, lalu siang segini ketupatnya gitu kan, lontongnya, lalu malam segana nasinya. Itu akibatnya perut kita udah kenyang gitu, nggak sempat masukin nutrisi-nutrisi makanan, jenis-jenis variasi-variasi makanan lain ke dalam tubuh kita. Nah, jadi itu tuh, variasi itu penting banget. Variasi itu penting banget ya Mbak, dan itu perlu, kalau buat aku karena aku baru mulai nih, kayaknya perlu hints-nya tuh apa aja sih yang perlu disiapin gitu loh Mbak. Iya, yang perlu disiapin. Gini, pastinya ada karbo, ada sayur, ada. Aku share screen aja ya. Oke, boleh. Supaya lebih jelas gambar-gambarnya. Ini bisa nggak nih?
coba ya. Oke. Nah, Sahabat Nova tadi kan udah ngedengerin Mbak Mia sharing soal whole food, gimana caranya kita bisa mengonsumsi makanan yang nggak banyak diolah gitu ya, Mbak ya? Iya, iya. Nah, kalau kalian udah mulai ada pertanyaan, boleh langsung aja tulisin di kolom komentar. Boleh juga sebutin kalian dari mana, lalu juga pertanyaannya apa, atau buat kalian, Sahabat Nova sekalian yang mungkin ingin sharing, buat yang mungkin udah mulai melakukan meal planning atau juga menerapkan healthy lifestyle dengan cara lain, boleh juga ceritain versi kalian tuh kayak gimana sih, gitu. Iya. Oh, sebelum aku sharing nih ya, sharing yang nunjukin gambar gitu, jangan lupa juga bahwa aku tuh sering banget diginiin loh. Aduh, tapi makan sehat tuh mahal kalau di Indonesia. Di Jakarta apalagi. Kenapa? Aku nanya gitu kan. Iya, kan kayak beli chia seeds tuh kan mahal banget. Terus makan di restoran, yang vegan, lalu dia itu jus yang ini, salad yang aneh gitu tuh mahal banget, gila. Aku tuh juga kadang-kadang bingung loh di Jakarta ini ya, jujur ya. Tanpa berusaha ini, tapi ini suatu kritik yang aku pikir cukup penting ya. Aku kalau makan salad di Bali gitu misalnya, dengan ini bandingin aja ya, dengan nutrisinya yang isinya udah lengkap dan rasanya enak luar biasa ya, itu aku bisa loh spend cuma 50.000, biarpun 50.000 juga udah tetap agak tinggi ya sebenarnya, tapi di sini tuh di Jakarta tuh bisa ya, salad yang serupa harga itu bisa 120.000. Itu aku bener-bener ya iyalah, terang aja orang berpikir bahwa Makan sehat itu mahal. Pertama, you don't have to eat chia seeds. Kamu nggak harus makan chia seeds. Kalau protein kamu cukup tinggi, udah omega 3 kamu udah cukup tinggi, dan itu bisa didapatkan dengan dari ikan-ikanan, dengan dari kacang-kacangan seperti kacang mete atau apa, atau misalnya juga dari alpukat gitu kan. Terus misalnya juga dari ikan kembung. Ikan kembung tuh sangat sehat gitu. Itu banyak ininya gitu, banyak sekali kalau kita mau ngomongin omega 3 atau ikan-ikan lain tuh banyak lah yang bagus ya. Itu tuh udah cukup gitu, maksudnya nggak harus yang seperti ini, dan maksudnya kayak barang-barang tuh banyak yang karena barang-barang import semua. Wait a minute gitu, import, apakah import itu cocok dengan kita? Belum tentu loh, karena kita kalau kita percaya gitu ya, kalau kita percaya sama bagaimana Tuhan itu sudah mengatur supaya kita tuh hidup cukup gitu kan. Kita dilahirkan di tanah Indonesia. Coba lihat di Indonesia ada apa aja sih yang bisa ditanam, dimakan, itu yang dikasih sama Tuhan buat kita, udah pasti cocok mestinya sama kita gitu. Gitu. Jadi don't worry about that. Bayangin aja kalau kamu beli misalnya, ini salah satu contoh yang pernah ditulis di ini, waktu itu aku diwawancara sama Nova kayaknya, sama tablet Nova kayaknya, tentang celery juice. Harus nggak sih Mbak Mia makan celery juice? Enggak, kecuali kamu lagi mengobati sesuatu yang memang spesifik. Tapi kalau misalnya perkara bersihin liver, timun itu juga opsi yang sangat bagus loh gitu. Sementara timun kan jauh lebih murah, misalnya kayak gitu. Ya, betul. Jadi don't worry, bayangin aja segala sayur-sayuran dan buah-buahan dan ikan-ikanan itu yang ada di pasaran sana, di mana-mana itu semua bagus buat kita. Itu semua sehat buat itu tuh makanan sehat adalah itu gitu. Nggak usah repot-repot dengan segala biji-bijian aneh itu gitu, maksudnya yang biasanya nggak familiar. To be honest, aku nggak pernah dengar kata chia seed sampai 1 dekade terakhir gitu kan. Gitu. Anyway, let's share. I'm gonna share something. Ini ya, tuh dia. Nah, ini bagaimana kita makan supaya lebih baik porsinya ya, lebih baik ketahanan tubuh kita. Nih kalau dilihat, aku pengen nunjukin yang di sebelah kanan sih, yang di piring ini ya. Kebayangkan kita biasanya makannya kayak gimana? Pasti yang brokoli ini isinya nasi, nasi semua ya kan? Belum terlihat ya? Iya. Kita ulang lagi. Bentar. Sampai di nasi nih Sahabat Nova, inget-inget nih nasi nih. Nasi is good. Nasi nggak bisa juga loh. Oke. Sip, Sahabat Nova semua pasti udah bisa lihat ya yang dibagiin. Oh iya, oke, udah ya. Oke, kita mau lihat yang di sebelah kanan. Yaitu di sebelah kanan itu ada cursor saya kelihatan nggak ya?
Ya kelihatan Mbak. Yang ada piring. Kita kalau lihat pasti kan biasanya yang brokoli hijau ini itu kita isi dengan nasi. Jadi biasanya kita kebiasaan tuh ngambil piring, ngambil nasinya dulu. Baru betul. Nah, coba diubah habitnya. Masukin dulu sayurnya, dan saran aku sih sayurnya lebih bervariasi daripada ini. Dan bayangin kalau ini adalah satu mangkok sayur lodeh atau tumis-tumisan atau sayur asem, itu juga akan bagus. Pecel, gado-gado nih ada di sebelah sini nih, bagus banget. Lalu barulah kita masukin nasi. Nah, kalau kita memasak sendiri di rumah nih ya, nasinya boleh banget tuh dicampurin dengan berbagai macam hal. Ya, misalnya dengan biji-bijian, kacang-kacangan, atau di situ kita lihat bisa ada jagung, bisa juga dimasukin sayur. Ditanak aja bareng sama nasinya di rice cooker, masukin aja. Itu udah menambah variasi nutrisi makanan kita. Nah, kita butuh banget variasi nutrisi itu. Kenapa? Karena nutrisi yang kita butuhkan jenisnya itu kan macam-macam banget ya. Kalau kita makan itu aja, ada orang-orang tentu yang iya biar gampang gue makannya itu aja, kan pasti sehat, buah gitu. Enggak juga gitu. Kalau lo makan buah tiap hari gitu kan, buahnya masa buah tiap hari apel yang enggak, coba divariasiin kayak misalnya gitu. Coba campur pakai sayur gitu kan. Terus misalnya pokoknya variasi itu penting deh. Kenapa? Karena dengan gitu kita dapat juga berbagai jenis mineral yang berbeda, berbagai jenis vitamin yang berbeda dan sebagainya. Nah, jadi coba diubah tuh cara makannya. Sayur dan variasi sayur dan buah ditambahin, lalu masukin protein yang lean, artinya dia tidak banyak mengandung lemak buruk gitu kan. Yang punya lemak baik itu ikan itu bagus lemaknya. Jadi nggak apa-apa kalau agak banyak. Lalu baru deh kita masukin grain tuh bisa juga starchy vegetable. Kalau grain itu seperti nasi misalnya, sedangkan kalau starchy vegetable seperti kentang misalnya, ubi itu juga bagus banget ya. Lalu juga dilihat di sini, kebayang kan kalau makan pagi kita makanan pagi atau siang pun atau malam pun ya, satu sup sayur. Nggak harus sayur sih, ada ayamnya juga nggak apa-apa ya kan, tapi dicampur nih, dibanyakin. Misalnya bikin sop ayam gitu, biasanya cuma ayam sama wortel, coba ditambahin labu sedikit, labu kuning tuh kabel, tambahin tomat sedikit, tambahin seledri, potong kecil-kecil, masukin, cobain deh, itu enak banget rasanya, dan menambah nutrisinya langsung naik gitu kan. Lalu timun apa yang zucchini itu, atau berbagai jenis labu kan macam-macam banget ya, ada labu siam, ada apa, itu dimasukin ke dalam supnya. Coba dengan itu variasinya bertambah. Terus on top of that kita bisa makan alpukat atau kelapa sebagai lemak baiknya. Ini kita butuh banget lemak baik nih dalam keadaan kita lagi sekarang ini, kita lagi mau membuat supaya tubuh kita kuat, imunitas kita kuat. Nah, lemak baik itu membantu meningkatkan kadar sel darah putih kita, akibatnya imunitas kita lebih tinggi, ya. Nah, apakah lemak baik itu? Ikan, alpukat, kelapa, olive, zaitun ya, boleh berupa minyak atau berupa ini, lalu atau berupa bijinya, buahnya, juga kacang-kacangan seperti kacang mede, kacang almond dan sebagainya, kayak gitu. Ya. Oke, itu dulu ininya yang guidance-nya. Lalu bisa juga kita, kenapa? Sorry? Kalau tadi kan ada gambar minuman tuh. Nah, minumannya sendiri mungkin yang bisa meningkatkan imun kita tuh apa aja? Oke, jadi imun itu satu, alkalinya tinggi. Itu penting. Kita butuh supaya menaikkan alkali tubuh kita, kadar basa dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara alkali supaya tinggi? Ada yang langsung, oh iya beli Kangen water itu apa, kangen water itu atau apa. Ya oke lah, cuma susah ya. Amin, aku tahu ada yang saudaraku bahkan beli alatnya berapa puluh juta gitu. Sementara tahu nggak cara naikin alkali itu gimana? Pasti udah banyak yang tahu deh. Air ya, botol air deh. Kamu isi air, masukin timun atau lemon atau mint, terserah. Masukin buah stroberi, apel, masukin ke dalamnya beberapa potong aja, itu udah naikin alkalinya. Gitu aja, segampang itu. Jadi kalau bawa botol nih, coba masukin segala herbs atau buah yang kamu suka. Itu akan naikin alkalinya. Dengan gitu badan kita alkalinya akan lebih tinggi. Kalau dia lebih basah, dia akan virus segala, bakteri segala itu tidak akan mudah bersarang di dalamnya, kayak gitu. Nah, selain itu kita bisa juga nge-boost segala
variasi nutrisi yang kita butuhkan itu dengan green smoothie. Dan yang saya sebut sini green smoothie itu bukan jus ya, bukan jus yang di dalam kemasan yang udah kelihatan air-airnya doang, atau bahkan gini, kita sebaiknya smoothie ini kita bikin dan kita konsumsi dalam jangka waktu 30 menit. Setelah 30 menit, dia kadar nutrisinya akan turun dan sekitar by the time dia 2 jam yang lalu dibikin, itu nutrisinya udah hampir nggak ada. Ya, kebayangkan. Kadang kita bisa beli 1 botol jus yang mereka bilang, oh freshly squeezed tadi pagi kita baru kita squeeze. Dia bilang, oke, dia squeeze jam 8 pagi, kita beli itu jam 12 siang atau jam 1 siang. Itu udah nggak ada nutrisinya tuh, biar sedikit sekali. Surprising ya. Surprising udah begitu. Nah, sekarang gimana caranya bikin sendiri di rumah atau enggak ke gerai-gerai yang bisa bikin langsung on the spot, baru kita bisa langsung minum on the spot. Ya, kan ada banyak tuh restoran-restoran yang menjual yang freshly squeezed on the spot, terus kita minum saat itu juga gitu, bukan yang udah di paginya. Nah, ini sementara kalau mau bikin sendiri di rumah bisa kayak gini. Ini smoothie yang isinya sudah setara dengan full meal gitu. Sudah setara dengan kamu makan 1 piring dengan nutrisi yang lengkap. Ada vegetable-nya, ada sayur-sayurannya, ada buahnya, ada proteinnya dari biji-bijian. Kamu masukin aja good fat sedikit, misalnya campur alpukat atau campur minyak kelapa, virgin coconut oil misalnya, masukin ke dalamnya, atau campurin kacang-kacangan sedikit ke dalamnya. Lalu kasih herbs. Herbs itu kayak misalnya mint, jahe. Kalau suka nih, kalau mau gila ya, kalau lagi flu ya, aku tuh minum di jusku tuh aku campurin bawang putih. Oh iya, itu kayaknya keluarga mamaku gitu juga pakai gitu, Mbak. Nah, itu nyembuhinnya cepet banget. Aku kalau flu tuh nggak pernah minum obat. Udah dari tahun 2007 aku nggak pernah minum obat. Kalau minum aja, ada deh macam-macamnya, ada jus gini. Kayaknya ada di Instagram aku kalau mau lihat. Nah itu, terus ini udah cukup nih. Ini 1 mil nih. Tinggal diminum doang, glek habis, ya kan? Jadi nggak perlu kadang kan ngunyah. Kebayang nggak sih ngunyah sayur mentah 1 mangkok atau 2 mangkok itu kan susah banget ya. Ini jus aja, tapi langsung diminum 30 menit ya. 30 menit paling lama ya, atau sejam lah paling lama. Itu udah turun banget itu nutrisinya. Oh, mungkin satu nih Mbak yang banyak ditanyain soal bikin smoothie atau bikin jus gitu. Kita boleh nggak sih Mbak nambahin gula? Nggak perlu. Gini, gula itu nggak bagus. Kenapa? Apalagi di masa-masa saat ini. Virus yang masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan peradangan. Peradangan itu akan diperparah dengan adanya gula di dalam tubuh kita. Karena bakterinya, kalau peradangan udah ada bakteri berarti. Jadi virus masuk. Emang yang masuk itu utama si virus COVID ini kan, kalau misalnya ngomongin yang sekarang gitu kan. Tapi sebabnya adalah dia menjadi meradang. Dan pada saat meradang akan ada bakteri. Gitu. Dan pada saat itu terjadi, bakteri itu makanannya adalah gula. Ganti aja gulanya dengan apel, misalnya dengan nanas, dengan pisang. Otomatis gini, dan gula putih itu nutrisinya tuh hampir nggak ada nutrisinya. Dikit banget, udah nggak penting deh. Mendingan segala hal tuh dimanisin. Kalau kita lihat masakan Korea misalnya, itu mereka memaniskan masakannya dengan pir. Perhatiin deh, jarang banget ya masukin truk gula gitu. Pasti pakai pir atau pakai apel gitu kan. Chinese juga, masakan Chinese tuh ada sup-sup apa itu pakai apel. Itu penting banget. Jadi coba diubah nih mindsetnya. Truk gula nggak perlu, menggantinya gula yang nutrisinya banyak. Misalnya madu, kurma, buah-buahan. Kalau banget pakai gula, pakailah gula kelapa atau gula aren karena dia nutrisinya lebih banyak daripada gula putih. Oke. Iya. Mungkin latihannya pelan-pelan dari situ gitu ya, kalau yang nggak bisa langsung menghilangkan gula. Tapi coba nggak pakai dulu gulanya. Oke. Kita lihat dulu. Ini kan sayurnya, aku bilangnya 1-2 cup. Buahnya 1-2 cup. Kalau masih nyoba, sayurnya 1 cup, buahnya yang 2 cup. Jadi misalnya apel sama nanas, udah pasti udah manis banget. You won't need any sweetener sama sekali. Pilih buahnya buah yang manis. Kalau sukanya manis, jangan pakai naga misalnya. Itu akan terlalu bland nanti. Biarpun bagus juga ya dia gitu.
kayak gitu. Cobain deh, pasti cukup manis. Atau nggak tambahin madu, gitu. Lalu the next one is biar ada waktu buat tanya jawab ya, aku langsung aja nanti. Ini nih cara meal planning. Sebenarnya kenapa sih meal planning itu perlu banget gitu kan? Meal planning itu penting karena kita untuk meyakinkan kita bahwa apa yang kita makan dalam satu hari atau dalam satu minggu itu sudah cukup banyak jenis nutrisinya. Satu, ya. Kita kan udah pokoknya sekarang kuncinya variasi nutrisi kuncinya itu sekarang ya kan. Lalu kedua, bahwa dengan meal planning kita meyakinkan juga bahwa apa yang kita beli tidak kekurangan atau tidak kelebihan. Sekarang kan dalam masa kayak begini kita nggak bisa. Dulu ya aku pulang kantor, aduh ininya lupa, ya udah deh mampir ke supermarket. Besoknya ya ada yang lupa lagi, mampir lagi ke supermarket. Saya kok kena paparan dengan orang-orang itu kan banyak ya. Sekarang kita nggak mau ya kan. Terus kita pesan kadang-kadang lewat online. Mesti hati-hati. Nah, jadi mendingan dicatetin dulu. Nih, kita perhatiin dulu. Ini kita bisa bikin bagan ini nih, boleh di screenshot nih kalau mau. Terus, jadi kita bikin dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Ini aku cuma bikin sampai 5 hari karena ini biasanya bagan yang aku gunakan untuk diet khusus penyakit tertentu gitu kan. Dan kadang-kadang Sabtu Minggu dia agak libur gitu. Tapi kalau ini bisa dibikin 7 nih. Ya, di 1 sampai di 7 gitu kalau mau masak semua nih dari hari Senin sampai Minggu ya. Nah, ditetapkan dulu kita mau makan apa aja. Dengan kita menetapkan kita makan apa aja, itu kita akan udah jadinya tahu tuh. Nutrisi kita hari ini udah bermacam-macam belum sih? Jadi nggak akan tuh kita misalnya nulis di sini day 1 breakfast tadi bubur ayam, lunch lontong sayur, dinner nasi goreng. Di situ kan kita langsung tahu, wah nasi semua, enggak coba, gitu kan? Coba diganti, misalnya breakfastnya oat, lunchnya lontong sayur tetap boleh, lontong sayur baik-baik aja, sehat-sehat aja. Lalu dinernya kita pakai kentang atau kita nggak pakai karbo sama sekali, cuma pakai sayur karbonya sama protein misalnya. Dan gitu dengan gini kita udah ada bayangan nih, sehari variasi kita seberapa bagusnya nih gitu kan, dengan menerapkan day 1 menerapkan kayak menu kita akan apa. Kalau mau nggak spesifik boleh juga misalnya kita bilangnya lunch ikan sayur hijau dan grain gitu. Grainnya boleh apa aja, atau ikan sayur hijau dan nasi gitu. Ikannya terserah boleh apa aja, nggak harus spesifik. Lalu berikutnya adalah malamnya adalah ayam dengan sayur-sayuran warna-warni gitu. Lalu biasanya adalah tempe dengan sayuran rebus. Nah, itu bisa kita olah, terserah kita nantinya. Tempenya terserah mau dibikin mendoan, mau dibikin tempe orek, mau dibikin apa. Lalu sayuran rebus artinya kita bisa bikin entah sop sayur atau sayur asem kayak gitu, bisa kayak gitu. Nah, kacang-kacangan gitu. Ini jadi ini di screenshot, kalau bisa nggak ya di screenshot teman-teman? Ya, Sahabat Nufa nanti boleh langsung screenshot aja, atau mungkin nanti kalau ada yang ketinggalan boleh lo langsung ngeliat di YouTube kita, karena nanti kita akan juga tayangin, Mbak. Iya benar. That's good. Oke. Lalu dari sini kita kan udah tahu nih mau makan apa nih dari hari 1 sampai hari kesekian gitu kan. Dari sini kita bisa bikin ininya daftar belanjanya. Gunakan juga ini. Nah, daftar belanja ini udah aku siapkan vegetables, fruits, nuts and seeds. Ini termasuk grain ya, nuts and seeds-nya. Jadi kayak beras itu masuk ke nuts and seeds. Lalu minyaknya, oil, lemak sehatnya apa aja. Di sini bisa alpukat, kelapa, minyak kelapa, olive atau apa gitu ya. Lalu herbs and spices. Nya ada apa aja, karena herbs and spices ini penting banget untuk membuat rasa lebih enak dan juga untuk activating beberapa hal-hal yang ada di
yang ada di bahan makanan lain gitu. Lalu proteinnya apa? Ini aku masukin essential oil kalau perlu ya. Ini karena kemarin ini adalah list yang aku bikin untuk mental health, makanya ada essential oilnya. Nah, coba jadi di vegetables. Nih yakinin nih, kita akan masukin warna-warna vegetable yang berbeda-beda, warna-warna sayur yang berbeda-beda, dan jenisnya tuh sifatnya juga berbeda-beda. Ada pare di sini, kebayangkan ada pare, ada sayur bayam, ada tomat, ada paprika kuning, ada labu siam, kayak gitu. Itu kan ada kacang panjang, itu kan udah beda-beda tuh jenisnya. Nah, dengan format ini kita bisa meyakinkan bahwa kita sudah mendapatkan berbagai macam variasi, dan juga kita bisa dapetin, oh nih sayurnya udah banyak, udah lebih banyak daripada oil sama proteinnya, bagus berarti kayak gitu. Dan juga kita bisa bilang, oh ini kayaknya kebanyakan sayur hijaunya, pasti dalam jangka waktu 7 hari pasti pada busuk, mendingan dikurangin gitu. Biasanya vegetable itu sih bisa bertahan 5 hari di kulkas kalau kita cuci lalu kita keringkan lalu kita masukin ke airtight container gitu. Airtight, benar-benar airtight, biasanya tahan lama dia, mungkin seminggu pun bisa gitu. Oke. Iya. Aku sendiri kan nyoba nih Mbak, cuman aku nggak dicuci. Nah baiknya dicuci dulu atau enggak tuh Mbak? Sebaiknya dicuci dulu. Biasanya kalau dicuci dia lebih awet. Oh kayak gitu ya. Iya. Coba dicuci lalu dikeringin. Ada tuh di IKEA yang jual, sorry nyebut brand ya, vegetable spinner namanya. Atau enggak dibiarin, jadi diputer sampai airnya habis gitu kan. Itu bagus banget kalau mau bawa salad ke kantor misalnya. Iya. Kan kalau kita bawa salad dalam keadaan kering, itu akan lebih tahan lama dan lebih enak nanti makannya. Iya. Lebih enak sih. Iya. Vegetable spinner itu, atau enggak ya dibiarin angin-anginin dulu lalu masukin ke kotak, tutup rapet, masuk kulkas, itu sih aman. Oke. Atau di freeze, dibekuin, nggak ada salahnya ngebekuin juga. Oh gitu. Oke. Iya. Oke, aku sharing dulu ya. Aku sendiri bakal coba banget sih ini, dan sahabat Nova pastinya ikut juga sih. Iya, semoga berguna ya. Dan juga dengan kita meal planning tadi, kita bisa ngecek juga budgetnya. Oh ini kira-kira kita bakal belanja berapa banyak. Ini yang perlu apa sih gitu. Misalnya lalu jenis sayur apa sih? Misalnya kayak tadi, celery dibanding sama timun, kebutuhannya sama, ngebersihin liver, atau lemon, kebutuhannya sama. Yuk kita pilih aja salah satu, kita nggak harus dua-duanya gitu misalnya. Oke. Mbak Mia, boleh tolong di-share lagi nggak? Jadi sahabat Nova nih sambil dengerin, sambil mikir juga mungkin untuk seminggu ke depan, kira-kira apa aja nih gitu. Iya. Nah, tadi kan udah agak nyebut soal belanja, kalau seminggu mungkin takut sayurnya udah nggak seger lagi dan lain segala macem gitu. Nah sebenarnya kita lebih baik itu membelanjakan kebutuhan kita tuh daily atau weekly atau gimana tuh Mbak baiknya? Aku prefer weekly, supaya nggak ketemu orang kebanyakan, itu satu. Kedua, menghemat waktu. Gimana pun juga kita berhenti, kita parkir, atau kita naik kendaraan umum ke tempat belanja, itu akan memakan waktu dan memakan biaya gitu kan. Kalau misalnya ngelihat dari segi efisiensinya, belanja tiap hari itu nggak nyaman gitu kan. Ya, jadi kalau aku sih bahan kering biasanya tuh sebulan sekali, lalu kayak protein, daging-dagingan seperti itu tuh antara 7-10 hari sekali, lalu sayuran antara 4-7 hari sekali. Kira-kira. Kalau herbs bisa lebih lama lagi ya Mbak ya? Kalau herbs bisa lebih lama lagi karena herbs itu kalau sampai dia kering, biarin aja dia kering, dia akan tetap bisa dimasak nantinya. Oke, jadi agak lebih tenang lah ya untuk herbs. Lebih lucu lagi nanam. Oh iya benar. Kalau aku udah nanam sendiri, jadi misalnya hal-hal kayak bayam sama kangkung itu kalau kita beli yang organik suka ada ininya ya. Kadang aku nanam pakai biji, kadang juga nanam dari yang ada akarnya itu. Ya, masih ada akarnya. Tancepin, believe it or not, itu bayam dan kangkung itu tumbuh sendiri gampang banget, bayam sama kangkung itu satu. Cabai juga gampang banget. Lalu jahe, kunyit, segala kencur, pokoknya hal-hal yang seperti itu tuh gampang banget. Wow, oke. Tips baru nih Sobat Nova nih, apalagi sekarang kita jadi nggak usah
terlalu sering keluar juga jadinya kan ya, Mbak? Benar. Terus kalau punya pohon pepaya kan gampang banget tuh pepaya, itu daun pepaya muda itu kan udah gampang banget, daun singkong gitu kan gampang banget kan, makannya juga gampang. Ya kan? Iya benar-benar. Oke.